Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Pak Hadi di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini Bapak masih menggunakan media atau aplikasi YouTube ya. Nanti beberapa kali pertemuan kita akan menggunakan Zoom juga, cuman Bapak butuh alat tambahan untuk Zoom-nya. Nah, makanya untuk sekarang Bapak menggunakan aplikasi YouTube lagi, karena dengan aplikasi YouTube kalian seperti Bapak menjelaskan di ruang kelas seperti biasa. Nah, baik. Yang masih kita bahas adalah bilangan berpangkat, namun yang sekarang akan Bapak bahas yaitu bilangan berpangkat 0 dan juga bilangan berpangkat berpangkat negatif. Nah, karena yang positif sudah di minggu yang lalu. Nah, bilangan berpangkat 0, misal A pangkat 0, A itu adalah sebuah bilangan atau variabel atau bilangan yang belum diketahui, didapat dari, nah, angka 0 ini didapat dari pembagian suatu bilangan yang sama. A pangkat N dibagi A pangkat N, ibaratnya gini, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 10, 1, 1 juta bagi 1 juta, 1. Jadi bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama adalah 1. Nah, dari mana nolnya? Dari sini. Ingat aturan pembagian pecahan. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurang. N kurang N. Angka sama dikurangi angka sama, hasilnya 0. Makanya A pangkat 0 adalah 1. 1 itu dari bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu A pangkat N bagi A pangkat N adalah 1. Makanya A pangkat 0 itu adalah 1. Jadi A pangkat 0 itu diperoleh dari hasil pembagian bilangan berpangkat yang sama. Nah, semua angka, baik itu positif, negatif, ataupun pecahan, jika berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Nggak usah ngitung lagi, ini sudah otomatis sama dengan 1. Contoh, 68 dipangkat 0. Nggak usah pakai mikir lagi, hasilnya 1. 3x dipangkat 0, hasilnya 1. 15 dikali A pangkat 8 B pangkat 3 dipangkatkan 0. Nah, yang dipangkatkan 0 hanya yang dikurung, 15-nya tidak dipangkat 0. Jadi kita tulis lagi 15. Ingat yang dikurung ini, A pangkat 8, B pangkat 3. Semua angka, mau ada 2 huruf, mau ada 1 huruf, mau 3 huruf, dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi yang dikurung ini dipangkat 0, hasilnya 1. Jadi 15 kali 1 adalah 15. Oke, lanjut. Yang nomor 4. 12 bagi 4, tulis lagi 12 per 4. A pangkat 7 dibagi A pangkat 5. Ingat, kalau variabel sama variabel yang sama lagi. Kalau bagi, kita kurang pangkatnya. 7 kurang 5. B pangkat 0, ingat yang tadi, B pangkat 0 itu adalah 1. C pangkat 3, C pangkat 0, C pangkat 0 itu adalah 1. Jadi kamu nggak usah ditulis lagi. Kali C pangkat 3. Ini 1. Jadi nggak usah kita tulis lagi, ya, karena tidak berpengaruh ke nilai. 12 bagi 4 adalah 3. A 7 kurangi 5 adalah 2. Nah, 1 kali C, C pangkat 3. 1 kali C itu adalah C pangkat 3. Jadi hasilnya 3A pangkat 2 kali C pangkat 3, atau kita nulisnya satuin 3A pangkat 2 C pangkat 3. Oke. Untuk nomor 4 sampai situ selesai. Baik, contoh kelima. 7 per 4 A pangkat 3 dikali 12 per 5 A pangkat 0. Oke. Ini nggak usah diapa-apakan lagi, kita tulis lagi. Atau kita satukan aja ini. Ya. 7 per 4 dikali 12 per 5. Angka dekatkan dengan angka lagi. Kali A pangkat 3 kali A pangkat 0.
Ada yang bisa dibagi terlebih dahulu? Yang ini? Dua belas bagi 4, 3. Yang ini hasilnya 1. Karena A pangkat 0 itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah 7 per 5. Oh, ada 3 ya. 7 kali 3, 21. Ini kali ini 21 per 5. A pangkat 3 kali 1 tetap A pangkat 3. Udah 21 per 5 A pangkat 3. Kita nggak usah dijadikan pecahan desimal. Sampai situ sudah selesai. Lanjut nomor 6. 1 kurung dipangkatkan 0 adalah 1. 4 per 3 dipangkatkan 2, kita pangkatin satu-satu. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. Nah, ini udah dipangkatkan 2. Tidak harus dikurung lagi, tidak masalah. Mau dikurung silahkan. Ini nggak ada pangkatnya, tetap tulis 4 per 7. Kita gunakan aturan pembagian pecahan. 1 kali 16 per 9 tetap 16 per 9. Baginya kita rubah jadi titik 2. 4 per 7. Kita rubah jadi aturan perkalian 16 per 9. Rubah bagi jadi kali. Ini dibalik 7 per 4. Ada yang bisa dibagi anak-anak? Yaitu 16 bagi 4. Hasilnya adalah 4. Jadi 4 kali 7, 28 per 9. Mau diperkecil silahkan. Hasilnya adalah 31 per 9. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali penjelasannya, yaitu kita bagian materi berikutnya. Tadi bilangan bulat positif, sekarang bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, A pangkat negatif M, ini kan bilangan bulatnya itu negatif nih. Kita rubah jadi positif 1 per A pangkat M. Ini 1 dimunculkan karena di sini sebenarnya ada angka 1 nih koefisiennya. Pokoknya kalau di depan A-nya tidak ada angkanya, ini 1 atasnya. Tapi kalau di sini ada angka 2, di sini ganti angka 2. Ini tergantung dari angka yang di sini. Ini sebenarnya ada angka 1 nih, koefisien A. Kalau ada huruf nggak ada angkanya, itu artinya 1. Makanya di sini 1. Nah, A pangkat M-nya pindahkan ke bawah jadi positif. Itu bentuk seperti ini. Ini kita balik. Kalau di bawah yang negatif, pindahkan saja ke atas biar positif. Lantas 1-nya kemana? Di sini ada angka 1. Cuman 1 di sebelah variabel tidak pernah ditulis karena 1 kali A pangkat M adalah A pangkat M. Gampang saja, A pangkat negatif M ada di atas, pindahkan ke bawah supaya jadi positif, kasih angka 1 di atasnya. 1 per A pangkat negatif M, pindahkan ke atas supaya jadi positif. Kalau ada pecahan dipangkatkan negatif, kita tinggal tuker aja posisinya. Di atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Jadi B per A pangkatnya berubah jadi positif. Dan ini masih digunakan bilangan negatif dipangkatkan genap hasilnya positif, bilangan negatif dipangkatkan ganjil hasilnya negatif. Baik, kita bahas contohnya adalah rubahlah ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi kita tidak mencari nilai, di sini hanya merubah pangkat. Bentuk nomor 1 ini bentuk 1, 2 atau 3. Nah, seperti ini bentuk yang pertama. Jadi di sini 7 pangkat negatif 2 kita rubah jadi positif kita pindahkan ke bawah. 1 per 7 pangkat positif 2. Selesai. Karena tujuannya hanya merubah pangkat negatif jadi positif. Nah, yang ini. Negatif 0,75 pangkat negatif 4. Kita rubah jadi positif. Kita rubah dulu jadi pecahan biasa. 0,75 itu adalah 75 per 100 pangkat negatif 4 sama dengan karena tidak muat anak-anak nanggung papan tulisnya di sini saja,
75 per 100 itu Bapak bagi 25, Bapak sederhanakan ya. 75 bagi 25 adalah 3. 100 bagi 25 adalah 4. Kok Pak dibagi 25? Karena itu pembagi angka yang bisa membagi 75 dan 100. Atau angka untuk memperkecil bilangan 75 per 100. Nah, kita rubah. Ini balik ke sini, bilangan negatif dipangkatkan genap. Hasilnya akan positif, berarti ini positif dulu, kita rubah. 3/4 pangkat min 4. Nah, kita balik sekarang. 4/3 pangkat positif 4. Selesai. Baik anak-anak, contoh kedua kita lanjutkan lagi ya. Tentukan nilai dari bilangan pangkat negatif berikut. Nah, kalau tadi nomor 1 kita hanya merubah jadi positif saja pangkatnya. Jadi nggak usah dicari nilai nomor 1. Contoh nomor 1. Contoh nomor 2 kita harus cari nilainya. Jadi harus sampai selesai. Nah, semua bilangan berpangkat negatif tidak bisa dicari nilainya langsung kalau tidak dirubah jadi positif. Jadi semua bilangan berpangkat negatif, pangkatnya ya yang negatif, berpangkat negatif. Semua bilangan berpangkat negatif tidak bisa dicari nilainya sebelum kita rubah menjadi pangkat positif. Jadi kita rubah dulu. 1 per negatif 2 pangkat 3. Pindahkan ke bawah saja. Sama dengan 1 per, ingat bilangan negatif dipangkat ganjil, hasilnya negatif. 2 pangkat 3 adalah 8, yaitu 2 kali 2 kali 2, 3 kali kalinya. Kita taruh minnya di plus bagi min. Taruh tengah-tengah, 1/8. Selesai. Lanjut, yang nomor 2B. Ingat, rubah dulu jadi positif nih pangkatnya. Kita balik. 3/2 pangkat positif 2. Kita balik. Pangkatin satu-satu. 3 pangkat 2. 2 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. Selesai. Nggak usah disederhanain lagi. Yang ini nggak bisa cari nilainya, kita rubah dulu. 1/5 pangkat 2, pindahkan ke bawah jadi positif. Kurang. Nah, ini kita tukar. 5/3 pangkat positif 2. Karena kita tukar, makanya dia jadi positif pangkatnya. Rubah. 5 pangkat 2, 25. Dikurang. 25 per 3 pangkat 2, 9. 5 pangkat 2, 25. 3 pangkat 2, 9. Oke. Ini nggak boleh sistem coret. Yang boleh sistem coret hanya perkalian. Kalau pengurangan tidak boleh pakai sistem coret. Ya. Oke, kita selesaikan. Kita samakan dulu penyebutnya. Kalikan saja. Ini kali ini. Ini kali ini, kita silangkan, ini kali ini. 9 kali 1, 9, dikurang 25 kali 25, 625. 25 kali 9, 225. Sama dengan 9 dikurang 225 adalah dikurangi 625 adalah 16 per negatif ya, karena kecil kurangi besar, per 225. Udah selesai. Baik anak-anak, pertemuan yang ketiga ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian paham dengan contoh-contohnya. Jangan lupa dicatat di catatan, karena nanti pada saat ulangan kalian tidak akan bisa membuka YouTube-nya Pak Hadi, karena YouTube-nya di privat ya.
Jadi kalian harus membuat catatan dari yang Bapak jelaskan di YouTube ini. Kemudian setelah kalian catat, kalian kerjakan tugas yang Bapak berikan yang ada di buku paket. Jangan lupa hasilnya dipoto dan dikirim ke Google Classroom. Kalau kalian menemukan kesulitan selama mengerjakan soal, silahkan kalian bertanya lewat grup WA kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.